Sejak kalah melawan Joseph Parker dan Zhilei Zhang, Deontay Wilder telah diperkirakan banyak orang mungkin sudah saatnya untuk pensiun. Namun nyatanya mantan juara kelas berat WBC itu akan kembali menaiki tangga ringnya dengan melawan petinju yang berusia 37 tahun dengan rekor kemenangan 24 kali menang dan 5 kali kalah. Tyrell Herndon memiliki 3 kemenangan beruntunya setelah kalah dari Richard Torres pada bulan Oktober 2023. Dan dari kemenangannya yang terbaru melawan Rudy Silvas dengan split decision, membawa petarung San Antonio akan berhadapan dengan Deontay Wilder pada tanggal 27 Juni yang akan datang dalam pertarungan selama 10 ronde. Bagi Wilder, kemungkinan besar ini adalah peluangnya yang terakhir. Selain dari segi usianya yang sudah di angka 39 tahun, mantan juara ini juga memiliki catatan 1 kemenangan dari 5 pertarungannya yang terakhir. Hasil ini jelas menunjukkan arah yang kurang bagus baginya. Dan itulah mengapa 1 kesempatannya terakhirnya ini di bulan Juni mendatang harus bisa dimanfaatkan Dr. Sleep tersebut semaksimal mungkin. Dari kekalahannya yang terakhir melawan Magomed Ankalaev di UFC 313, Alex Pereira ternyata masih menyimpan 1 pemikiran yang menurutnya itu bisa merugikannya dan harus diperbaiki oleh UFC. Kalah dalam keputusan bulat membuat pertarungan itu menurutnya sangat menguntungkan bagi Ankalaev selama waktu kontrol di pertiap ronde. Permasalahan ini menurutnya kembali sebagian besar diperoleh sang juara terkini tersebut dengan menahan Pereira di pagar oktagon dan bertarung untuk mendapatkan kendali dominan. Padahal dari hasil pertarungan itu, Pereira telah kalah dari 30 serangan signifikan dan bertahan dari 21 takedown. Namun Pereira yakin dia telah berbuat cukup banyak untuk menang di UFC 313. Powatan yakin jika ada perubahan tertentu pada aturan dari masalah yang dimaksudnya tersebut, dipastikannya akan lebih menguntungkan UFC. 2 cara pertarungan yang menurutnya bisa merugikan seorang striking sepertinya, dan promosi itu sendiri adalah cage stalling, atau disebut juga dengan wall walking. 2 cara ini menurutnya merupakan salah satu hal yang paling tidak disukai oleh penonton MMA kasual. Artinya, para petarung memasuki posisi clinch dan saling serang untuk mendapatkan posisi dominan di dalam kandang tanpa berusaha melukai satu sama lain. Inilah yang dimaksud Pereira bukan 1 pertarungan yang menghibur, karena petarung yang dominan di posisi clinch tidak melakukan serangan apapun, seperti yang dijelaskannya dengan mengatakan, Por que não? Por que não? Como falei, eu conquistei tudo que eu conquistei. Eu venho motivando muitas pessoas. Eu tentei fazer algo, que era difícil para mim. Já fiz várias coisas ali parecido com as dificuldades de lesões, algo do tipo, e veio dando certo. Chegou um momento que não deu certo, mas mesmo assim não me arrependo. Dunia pertarungan MMA memang memiliki paradoks yang cukup longgar, di mana para penghakim dapat menghukum satu aspek pertarungan tanpa memberi penghargaan kepada aspek yang lain. Di sisi lain, sifat pertarungan UFC bahwa petarung itu akan berupaya menggandakan gaji mereka di saat menang. Jadi dengan mengambil rute teraman untuk menuju kemenangan merupakan satu cara yang masuk akal. Masalahnya akan terletak pada korban mereka. Seperti Pereira yang tidak dapat bersaing dari posisi ini dan kalah dalam pertarungan. Masvidal memang telah pensiun dari dunia MMA pada April 2023 lalu setelah kalah melawan Gilbert Burns di UFC 287. Namun mantan juara BMF itu tidak pernah benar-benar menutup pintu karir bertarungnya dan selalu mengisyaratkan akan kembali bertarung dengan secara aktif. Menindaklanjuti dari keinginannya ini, Masvidal baru-baru ini mengungkapkan pertimbangan comeback-nya bersama Submission Radio bahwa mantan juara divisi kelas welter adalah lawan ideal baginya untuk yang berikutnya dengan mengatakan, UFC wants to make this happen, this is what they do, bro. And then after that, I fight whoever has that damn belt. I know Dana's probably gonna see. I know for one thing, he can't wrestle me for 5 rounds, so I don't have to worry about the takedowns. And I know on the feet, he's fragile compared to me. You know, just the opponents that we face, what he's been able to do to him, what I've been able to do for the most part, besides Usman, I've been able to put a lot of guys away that he fought and win the decision with. And the way he takes shots, the way I take shots, he's just fragile compared to me. And
If we get him that cage, I'm more than proving how fragile he is compared to. Antara Masvidal dan Edwards, kedua pesaing ini memiliki saling adu tantangan yang telah berlangsung cukup lama sejak Maret 2019 lalu. Momen perseteruan mereka ini terbuktikan ketika Masvidal menyerang Rocky di belakang panggung di UFC London. Keduanya pun pernah sepakat untuk menyelesaikan perbedaan mereka di dalam oktagon di UFC 269 pada bulan Desember 2021. Namun pertarungan itu tidak pernah terwujud karena Masvidal terpaksa mengundurkan diri karena cedera. Jorge Masvidal juga terakhir kali terlihat pada bulan Juli 2024. Di saat dia berhadapan dengan mantan rival UFC Nate Diaz dalam pertarungan tinju profesional. Dan meskipun pertarungan tinju di antara keduanya berlangsung ketat, pada akhirnya Masvidal kalah tipis melalui keputusan mayoritas. Penampilan terakhir Masvidal di UFC sebelum pensiun jauh dari kata gemilang, karena dia hanya berhasil meraih 3 kemenangan dalam 9 pertandingan terakhirnya di oktagon. Penampilannya yang buruk termasuk 2 kali gagal dalam upayanya merebut gelar kelas 170 pound melawan Kamaru Usman. Sementara itu, Edwards bisa dibilang tengah mengalami masa terberat dalam karirnya setelah menderita kekalahan beruntun untuk pertama kalinya. Pasca kehilangan gelar kelas welternya dari Belal Muhammad di UFC 304, petarung Inggris kelahiran Jamaika itu berusaha bangkit di UFC London pada akhir pekan lalu. Namun karirnya semakin buruk karena Sean Brady mengalahkannya sebelum mengamankan kemenangan di ronde keempat. Khamzat Chimaev kemungkinan besar akan menjadi penantang gelar yang berikutnya melawan sang juara Dricus Du Plessis di kelas menengah. Salah satu pesaing di kelas ini sangat yakin jika Chimaev mampu melewati sang juara sekaligus merebut gelar divisi. Alasan dari pesaing yang memberikan prediksinya tersebut adalah bahwa Khamzat dan DDP terlihat setara dalam berdiri, meski sang juara menurutnya memiliki kardio yang lebih baik dari Khamzat. Akan tetapi kecepatan gulat Khamzat yang akan memporak-porandakan pertahanan dari Du Plessis. Selain itu, pesaing ini kembali memberikan keyakinannya bahwa tidak ada yang bisa dipersiapkan Du Plessis untuk mengimbangi gulat Khamzat Chimaev. Bo Nickal memberikan prediksinya dalam obrolan di acara podcast Home of Fight dengan mengatakan, Dricus has the size, he probably has a little better cardio. I think striking is pretty even. I would say, Khamzat obviously has a massive advantage in the grappling. All that considered, I think I'd give the edge to Khamzat because of that wrestling advantage. We really haven't seen. It's just you just don't get like strong grapplers like that competing. You're not used to that. Like no matter what Dricus is going to do, he's not going to be able to game plan for that, and he's not going to have felt that from anyone. Really, the only 2 guys I believe in the sport that can give that feel are me and Khamzat. So the longer the fight goes, the bigger the advantages for Dricus. And all in all, it's going to be a great fight, but I would give the edge to Khamzat. Selain itu, mantan rekan satu gym Khamzat Chimaev Darren Till juga memberikan pernyataan yang sama dengan Bo Nickal. Till memberikan tanggapan sepihaknya dengan mengatakan, Chimaev akan melindasnya, dia akan benar-benar memenangkan gelar. Dia telah melakukan apa yang telah dia lakukan untuk melakukan itu, dan Chimaev akan keluar mendapatkan uang dan kemudian dia akan menjalani hidupnya dengan bahagia dan damai. Beginilah kata Darren Till mengungkapkan alasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Fitri, mohon maaf lahir dan batin.